Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga selawat beserta salam kita panjatkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan kami dari kelompok 6 akuntansi manajemen. Di sini kami akan membahas tentang biaya lingkungan. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adesona Aprilia, yang kedua Tisnawati, ketiga Muhammad Khairil, dan yang keempat Surini. Baik, langsung saja. Yang pertama, bagian A, pengertian biaya lingkungan akan dijelaskan oleh Muhammad Khairil. Kemudian B, pengukuran biaya lingkungan akan dijelaskan oleh Tisnawati dan Adesona Aprilia. Dan yang C, strategi biaya lingkungan akan dijelaskan oleh Surini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang pergantian biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan dapat diartikan sebagai biaya yang muncul dalam usaha mencapai tujuan seperti pengeluaran biaya lingkungan yang meningkat pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang. 1. Biaya lingkungan mencakup biaya internal dan biaya eksternal. Yang pertama, biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas buangan. Kedua, biaya penjangkahan dan pengolahan lingkungan. Ketiga, biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi. Keempat, biaya pengolahan untuk produk. Kelima, penghematan biaya lingkungan. Keenam, protection hidden cost. Ketujuh, contingent cost. Ke-8, image and relationship. Ke-9, risk cost. 10, societal cost. Kedua, model biaya kualitas lingkungan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model biaya kualitas lingkungan. Dalam model kualitas lingkungan total, kondisi ideal adalah tidak adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan dianggap sebagai degradasi langsung dari lingkungan, misalnya polusi air dan udara, atau degradasi tidak langsung, misalnya penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu. Biaya lingkungan didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Oleh karena biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi A, biaya penjagaan lingkungan, B, biaya interaksi lingkungan, C, biaya kegagalan internal lingkungan, D, biaya kegagalan eksternal lingkungan. Kegagalan eksternal lingkungan meliputi yaitu biaya kegagalan eksternal yang realisasi, biaya kegagalan eksternal yang tidak realisasi, atau biaya sosial. Laporan biaya lingkungan terjadi penting jika serius untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendali biaya lingkungannya. Laporan biaya lingkungan menurut kategori menjadi 2 yang penting, yaitu A, dampak biaya lingkungan terhadap probabilitas, B, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, akan dilanjuti oleh teman saya.
Kelas selanjutnya B. Pengukuran biaya lingkungan. Biaya lingkungan harus dikelola dengan efektif dan efisien agar 1. Produk harus lebih berdaya guna. 2. Perusahaan dalam melakukan pengukuran biaya dengan cara A. Mengurangi dampak negatif lingkungan. B. Mengonsumsi sumber daya alam secara efektif. Pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungan. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategorinya memberi 2 hasil yang penting. Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Perusahaan harus dapat menentukan bagaimana membebankan biaya lingkungan ke produk dan proses. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Biaya lingkungan penuh atau biaya privat penuh. Yang bagiannya A. Biaya lingkungan penuh adalah pembebanan semua biaya lingkungan baik yang bersifat privat maupun sosial. Yang B. Biaya privat penuh adalah pembebanan biaya privat ke produk individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desona Apelia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lisnawati, yaitu 2. Biaya lingkungan berbasis fungsi atau berbasis aktivitas. Yang A. Perhitungan biaya berbasis fungsi membentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan menghitung tingkat atau tarifnya dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja atau jam mesin. Biaya lingkungan dibebankan ke setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja atau jam mesin. Yang B. Perhitungan berbasis aktivitas membebankan biaya ke aktivitas lingkungan dan kemudian menghitung tingkat atau tarif aktif. Yang C. Penilaian biaya siklus hidup. Yang D. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk meliputi praktik mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Yang E. Penilaian biaya siklus hidup. Yang F. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk meliputi praktek mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, penilaian biaya siklus hidup. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Surini. Kepadanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Surini akan menjelaskan bagian C, yaitu strategi biaya lingkungan. Ada 3 strategi untuk mengelola biaya lingkungan. Yang pertama, strategi akhir dari pipa atau end of pipe strategi. Yang kedua, strategi proses perbaikan atau proses improvement strategi. Yang ketiga, strategi pencegahan atau prevention strategi. 1. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis aktivitas dan strategi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dikembangkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan menuntut perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Perubahan yang dapat dilakukan melalui 1. Perbaikan proses atau improvement proses. Yang kedua, proses inovasi innovation atau proses. Yang ketiga, penciptaan proses atau proses creation.
Analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan sesuatu yang mendasar dalam akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Lebih berfokus pada aktivitas dibandingkan pada biaya, dan lebih menekankan pada kinerja sistem secara keseluruhan dibanding kinerja individu. 1. Analisis penggerak. 2. Analisis aktivitas. A. Aktivitas apa yang dilakukan. B. Bagaimana aktivitas dilakukan. C. Waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. D. Penilaian terhadap aktivitas. 3. Pengukuran kinerja aktivitas. A. Laporan biaya aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. B. Tren dalam laporan aktivitas biaya. C. Penentuan standar Kaizen. D. Benchmarking. E. Manajemen kapasitas. F. Life cycle costing. 2. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi adalah langkah selanjutnya dalam evolusi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan mengukur 4 perspektif yang berbeda: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif atau pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. Elemen sistem pertanggungjawaban berdasarkan strategi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Penempatan tanggung jawab selain mempertahankan perspektif proses dan keuangan, juga perspektif pelanggan dan pembelajaran serta pertumbuhan infrastruktur. Yang kedua, pembuatan ukuran kinerja meliputi orientasi proses dan sistem aktivitas. Yang ketiga, pengukuran kinerja berorientasi pada proses atau efisiensi dengan pelanggan atau kepuasan pelanggan, dengan infrastruktur atau kepuasan dan keahlian pegawai, dengan konsekuensi ekonomi dari pelaksanaan proses atau tren biaya. 4. Pemberian penghargaan berdasarkan grup karena dicapai melalui usaha tim. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional dan mengembangkan dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi, yaitu 1. Keuangan atau finansial. 2. Pelanggan atau customer. 3. Proses bisnis internal atau internal business process. 4. Serta pembelajaran dan pertumbuhan learning and growth. Baik, selanjutnya kesimpulan. Biaya lingkungan dapat diartikan sebagai biaya yang muncul dalam usaha mencapai tujuan, seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang. Pelaporan biaya lingkungan adalah penting jika sebuah organisasi serius memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok 6 akuntansi manajemen. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan dan kesilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mohon pamit dan undur diri, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.